Record. Wis lagi. Udah. Wes. Opening siapa? Umar. Gua. Oh iya, Gasmar. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 dari kelas 01 akan menjelaskan mengenai variabel dummy dalam regresi beserta contoh penerapannya. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama saya sendiri dengan nama Muhammad Umar Abdul Malik Aziz, NIM belakang 044. Saya Saula Zara Fahmi dengan NIM belakang 037. Saya Zafar Nugroho dan NIM belakang 038. Saya Muhammad Goprastio dengan NIM belakang 071. Saya Erbrahman Nurisa Wijaya Kusuma dengan NIM 051. Saya Muhammad Umar Hanif dengan NIM belakang 052. Saya Diania Anissa Putri dengan NIM belakang 053. Saya Muhammad Reza Irawan dengan NIM belakang 054. Baik, yang pertama latar belakang. Variabel dummy adalah variabel kategori yakal yang dipresentasikan dengan nilai 0 dan 1 untuk mengubah data kualitatif menjadi numerik. Memudahkan analisis statistik seperti regresi. Penggunaannya memungkinkan klasifikasi data berdasarkan kategori tertentu sehingga membantu peneliti mengevaluasi pengaruh spesifik setiap kategori terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi, variabel dummy sering digunakan sebagai variabel independen untuk membedakan kategori dalam data, meningkatkan fleksibilitas model, serta menghindari bias estimasi. Meski bermanfaat, penggunaannya memerlukan kehati-hatian terhadap tantangan seperti jebakan dummy atau multikolinearitas sempurna dan pemilihan kategori referensi yang tepat. Next. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah atau topik pembahasan pada pembahasan kelompok kami. Yang pertama, bagaimana definisi dari variabel dummy dalam regresi. Yang kedua, bagaimana model matematika variabel dummy dalam regresi. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan variabel dummy dalam regresi. Dan yang terakhir, bagaimana contoh dari bentuk variabel dummy dalam regresi. Kemudian terdapat variabel dummy dalam regresi. Variabel dummy adalah variabel kategorikal yang diubah menjadi bentuk numerik. Biasanya berupa nilai biner 0 dan 1 untuk memungkinkan data kualitatif dianalisis dalam model regresi. Contohnya dalam sistem analisis jenis kelamin, nilai 1 dapat mempresentasikan laki-laki dan nilai 0 perempuan. Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan data kualitatif seperti jenis kelamin, ras, atau pendidikan ke dalam model regresi, sehingga mempermudah analisis pengaruh kategori tersebut terhadap variabel dependen. Selanjutnya, model matematika variabel dummy dalam regresi. Variabel dummy digunakan untuk mengubah variabel kualitatif seperti contohnya jenis kelamin, ras, pendidikan menjadi bentuk kuantitatif. Nilai, yaitu nilai 1 untuk kategori tertentu, misalnya laki-laki atau sarjana, dan 0 untuk kategori lain, misalnya perempuan atau non-sarjana. Pengaplikasiannya seperti mengukur pengaruh klasifikasi terhadap variabel kontinu dalam regresi berganda. Contoh model intercept dummy, yaitu Y sama dengan A plus BX plus C D1Y, sama dengan A plus BX plus CD plus C D1Y, sama dengan A plus BX plus C D1. Slope dummy yaitu Y sama dengan A plus BX plus C dalam kurung D1X Y sama dengan A plus BX plus C kali D1X dalam kurung tutup kurung Y kali Y sama dengan A plus BX plus C dalam kurung D1X. Kombinasi yaitu Y sama dengan A plus BX plus C kali D1X plus D kali D1Y sama dengan A plus BX plus C dalam kurung C dikali D1X plus D kali D1Y sama dengan A plus BX plus C dalam kurung D1X plus D kali D1. Kemudian kita ada pemanfaatan variabel dummy dalam regresi. Analisis variabel dummy dalam regresi merupakan teknik yang digunakan untuk memasukkan variabel kualitatif ke dalam model regresi linear.
yang pada dasarnya dirancang untuk menganalisis data kuantitatif. Sebagai contoh, jika tingkat pendidikan memiliki 3 kategori, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, maka hanya diperlukan 2 variabel dummy untuk SMA dan perguruan tinggi. Dengan SMP sebagai kategori referensi, pendekatan ini menjaga interpretasi model tetap sederhana tanpa kehilangan informasi penting. Selain itu, variabel dummy dapat digunakan untuk membandingkan kondisi antar periode waktu dalam analisis data runtun waktu atau time series. Nah, berikut merupakan data regresi linear berganda, yang dimana data ini merupakan jenis data variabel dummy. Jenis data variabel dummy ini digunakan yaitu gender atau jenis kelamin, yang dimana laki-laki dilambangkan dengan 1 dan perempuan 0. Selain itu tingkat pendidikan dikategorikan untuk sarjana dikategorikan dengan lambang 1 dan SMA 0. Boleh next. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis dari data tersebut. Sebelumnya itu gaji adalah variabel dependen, sedangkan pendidikan, gender, dan usia itu merupakan variabel independen. Dapat dilihat pada tabel di sebelahnya itu di mana nilai koefisien korelasi global atau R-nya itu sebesar 0,869, yang mana diartikan hubungannya itu kuat dan searah antara gaji dengan gender, pendidikan, dan usia. Variabel gaji itu mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel gender, pendidikan, dan usia sebesar 68,8% yang dapat dilihat di adjusted R-square-nya. Lalu pada tabel ANOVA dapat dilihat F hitung adalah 11,269 dengan signifikasi sebesar 0,001, yang mana itu lebih kecil dari 0,05. Hal ini itu menunjukkan pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen adalah signifikan. Next. Selanjutnya itu persamaan regresi yang terbentuk adalah gaji sama dengan 128,859 yaitu koefisiennya, ditambah dengan 30,016 yaitu gendernya, ditambah 28,629 itu adalah pendidikannya, dan ditambah 1,396 itu adalah usia. Pada koefisien di atas, semua variabel independen itu memiliki signifikasi di bawah 0,05, yang artinya itu model regresi sudah layak digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap gaji yang diterima karyawan. Next. Berikutnya yaitu melakukan estimasi, yang dimana perlakuan estimasi ini dapat dimisalkan yang mana ingin memprediksi karyawan wanita dan laki-laki yang pendidikannya sama-sama sarjana apakah menerima gaji yang sama jika usia mereka sekarang adalah 35 tahun. Nah, lalu terdapat model regresi bagi pria dengan pendidikan sarjana kode 1 dan 1, yaitu gaji sama dengan 128,859 ditambah 30,016 ditambah 28.629 dikali 1 ditambah 1,1396 usia, yang dimana dapatkan hasilnya yaitu 236.364.000 per bulan. Lalu berikutnya yaitu model regresi bagi wanita dengan pendidikan sarjana dengan kode yaitu 0 dan 1. Untuk rumusnya modelnya yaitu gaji sama dengan 128.859 ditambah 30.016 ditambah 28.629 kali 1 ditambah 1.396 usia. Maka hasilnya didapatkan yaitu 206.313.000 per bulan.
Nah, dari hasil prediksi di atas dapat diketahui bahwa karyawan wanita dan pria saat usia 35 tahun menerima gaji dengan jumlah yang tidak sama dengan karyawan wanita yang menerima gaji lebih rendah, yaitu sebesar Rp206.313.000. Sedangkan karyawan pria menerima gaji sebesar Rp236.364. Boleh next. Baik, selanjutnya kesimpulan. Variabel dummy dalam regresi penting untuk mengintegrasikan data kualitatif ke dalam model regresi yang umumnya hanya mengolah data kuantitatif. Dengan menggunakan nilai 0 dan 1, variabel dummy memungkinkan analisis perbedaan antar kategori seperti jenis kelamin atau pendidikan tetap variabel dependent. Namun, penggunaannya perlu hati-hati untuk menghindari masalah multikolinearitas atau dummy trap, yang dimana dapat mengganggu hasil analisis jika semua kategori dimasukkan ke dalam model. Next. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Udah belum?